Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Oktaviani dari Program Studi Perekam dan Informasi Kesehatan Semester 2 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya Sintang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit akromegali. Akromegali berasal dari bahasa Yunani, akros yang berarti ekstremitas dan megas yang berarti besar. Definisi. Yang pertama, akromegali merupakan kondisi klinis akibat dari sekresi hormon pertumbuhan yang berlebihan pada saat dewasa, menurut Patrick Devey tahun 2003. Yang kedua, akromegali merupakan gangguan pertumbuhan yang pertama kali dideskripsikan oleh Mary pada tahun 1886. Peningkatan kadar GH dan IGF-1 merupakan pertanda pada sindrom ini. Etiologi. Penyebab penyakit akromegali adalah produksi yang berlebih dari hormon pertumbuhan. Pelepasan hormon pertumbuhan berlebihan hampir selalu disebabkan oleh tumor hipofis jinak atau adenoma. Dapat juga terjadi karena kelainan hipotalamus yang mengarah pada pelepasan hormon yang berlebihan. Penyebab lain. Yang pertama, adenoma hormon yang mensekresikan prolaktin. Yang kedua, tumor yang mensekresikan growth hormone. Yang ketiga, sindrom Cushing yang disebabkan oleh disfungsi hipofis. Dan yang keempat, adenoma yang mensekresikan LH, FSH, atau TSH. Tanda dan gejala. Ada beberapa tanda dan gejala dari penyakit akromegali ini. Yang pertama, tangan dan kaki membesar dan jari-jari tangan dan kaki sangat menebal. Yang kedua, sering terjadi gangguan saraf perifer. Yang ketiga, perubahan bentuk raut wajah. Yang keempat, deformitas tulang belakang. Yang kelima, kadang penderita juga merasakan gangguan dan kelemahan tungkai di lengannya. Serta yang keenam, tumor hipofisis bisa menyebabkan sakit kepala yang hebat. Komplikasi. Yang pertama, kardiomiopati, yaitu sekumpulan kelainan pada otot jantung dan seringkali berakhir dengan gagal jantung. Yang kedua, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang ketiga, kehilangan fungsi penglihatan. Yang keempat, diabetes mellitus, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kadar gula rendah. Yang kelima, gondo, yaitu pembengkakan pada leher karena kelenjar tiroid yang membesar. Akromegali tidak bisa dicegah, tetapi diagnosis dan perawatan dini adalah cara paling efektif untuk mengobati, mengelola, mencegah penyakit menjadi lebih buruk dan membantu menghindari komplikasi akromegali. Jadi tidak ada pencegahan yang secara khusus dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit akromegali. Tujuan pengobatan yang diberikan kepada pasien yang penderita penyakit akromegali adalah untuk yang pertama, menormalkan kembali kadar growth hormone. Yang kedua, memperkecil kembali atau menstabilkan besarnya tumor. Yang ketiga, menormalkan fungsi hipofisis. Yang keempat, mencegah komplikasi akibat kelebihan kadar growth hormone akibat pembesaran tumor. Penata laksanaan. Yang pertama, terapi pembedahan. Terapi pembedahan adalah cara pengobatan utama. Dikenal dua macam pembedahan tergantung dari besarnya tumor, yaitu yang pertama, bedah makro dengan melakukan pembedahan pada batok kepala atau transkranial. Yang kedua, bedah mikro atau transethmoid sphenoid hypophysektomi. Cara ini dilakukan dengan cara pembedahan melalui sudut antara celah intraorbita dan jembatan hidung antara kedua mata untuk mencapai tumor hipofisis. Yang kedua, terapi radiasi. Tindakan radiasi dapat dilaksanakan dalam dua cara, yaitu pertama, radiasi secara konvensional atau conventional high voltage radiation. Dan yang kedua, radiasi dengan energi tinggi partikel berat atau high energy particle radiation. Yang ketiga, terapi medikamentosa. Yang pertama, agosis dopamin. Pada pasien akromegali, dopamin ataupun agosis dopamin dapat menurunkan kadar HP dalam darah. Sedangkan untuk orang normal atau orang yang bukan merupakan pasien akromegali, fungsi agosis dopamin itu untuk menaikkan kadar HP dalam darah. Yang
Yang kedua, analog somatostatin. Obat-obatan seperti octreotide digunakan untuk mengontrol produksi dan aliran hormon pertumbuhan serta mengecilkan ukuran tumor. Yang ketiga adalah antagonis hormon pertumbuhan. Obat ini berfungsi untuk memblokir efek hormon pertumbuhan pada jaringan tubuh. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan kepada pasien yang menderita penyakit akromegali. Yang pertama, laboratorium. Yang kedua, mengecek kelebihan kadar growth hormone. Yang ketiga, tes toleransi glukosa atau hipoglikemia. Yang keempat, untuk mengecek kadar somatostatin. Yang kelima, CT scan. Dan yang keenam, MRI. Tahap diagnosis pasien. Dokter ataupun petugas kesehatan mempunyai tahapan diagnosis. Yang pertama, memeriksa gejala dan riwayat kesehatan pasien. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Yang ketiga, pemeriksaan lanjutan seperti tes darah dan pemindaian melalui CT scan dan MRI. Foto ronsen juga dapat dilakukan untuk memeriksa kepadatan dan ukuran tulang. Terminologi medis dari akromegali. Akromegali sendiri mempunyai kata dasar atau root, yaitu akro yang berarti ekstremitas dan memiliki sufik atau akhiran megali yang berarti pembesaran. Pada ICD-10, akromegali bisa ditemukan pada bab 4, yaitu di bagian endocrine, nutritional, and metabolic disease. Di bagian E22, yaitu hyperfunction of pituitary gland, dan E22.0, yaitu acromegaly and pituitary gigantism. Istilah-istilah medis yang digunakan di dalam pembahasan materi. Ada beberapa istilah medis. Yang pertama, ekstremitas, yaitu alat gerak seperti lengan dan tungkai. Yang kedua, sekresi, yaitu proses untuk membuat dan melepaskan substansi kimiawi dalam bentuk lendir atau mukus yang dilakukan oleh sel tubuh dan kelenjar. Yang ketiga, sindrom, yaitu kumpulan dari beberapa ciri-ciri klinis, tanda-tanda, simptoma, fenomena, atau karakter yang sering muncul bersamaan. Yang keempat, adenoma atau tumor jinak. Adenoma sendiri memiliki root atau kata dasar aden yang berarti kelenjar dan memiliki sufik atau akhiran oma yang berarti tumor. Yang kelima, hipotalamus atau bagian otak yang berfungsi menyampaikan informasi sensorik dan bertindak sebagai pusat persepsi nyeri. Hipotalamus sendiri memiliki prefik atau awalan hipo yang berarti di bawah. Yang keenam, prolaktin. Pada wanita, prolaktin berfungsi untuk merangsang produksi ASI, sedangkan pada pria, prolaktin berfungsi untuk merangsang produksi sperma. Yang ketujuh, sindrom Cushing, yaitu kumpulan gejala yang muncul akibat kadar hormon kortisol yang terlalu tinggi dalam tubuh. Yang kedelapan, hipofis atau kelenjar kecil di otak yang memproduksi hormon-hormon penting di dalam tubuh. Hipofis sendiri memiliki prefik atau awalan hipo yang berarti di bawah, dan sufik akhiran fisis yang berarti pertumbuhan. Yang kesembilan, LH atau luteinizing hormone yang berfungsi untuk menstimulasi estrogen. FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi untuk memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis. Dan TSH yaitu thyroid stimulating hormone yang berfungsi untuk merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Yang ke-10, saraf perifer, yaitu menghubungkan sistem saraf pusat di otak dan tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Yang ke-11, deformitas atau perubahan struktur dan bentuk disebabkan oleh ketergantungan fungsional otot. Yang ke-12, GH atau growth hormones atau biasa juga disebut IGF-1 atau insulin-like growth factor 1 atau biasa juga disebut SMC atau somatomedin C, yaitu berfungsi untuk memacu pertumbuhan pada anak-anak dan remaja. Hormon ini juga membantu mengatur komposisi tubuh, cairan tubuh, pertumbuhan otot dan tulang, kadar gula dan metabolisme lemak, serta fungsi jantung. Yang ke-13 adalah komplikasi, yaitu sebuah perubahan tak diinginkan dari sebuah penyakit, kondisi kesehatan, ataupun terapi. Penyakit dapat menjadi memburuk atau menunjukkan jumlah gejala yang lebih besar atau perubahan patologi yang menyebar ke seluruh tubuh atau berdampak pada sistem organ lainnya. Yang ke-14 adalah kranial, yaitu bagian dari susunan sistem saraf tepi dan termasuk saraf sadar. Yang ke-14, hipoglikemia, yaitu kondisi ketika kadar gula di dalam darah berada di bawah normal. Hipoglikemia sendiri memiliki prefik atau awalan hipo yang berarti di bawah, memiliki root atau kata dasar gliko yang berarti manis, dan memiliki sufik atau akhiran emia yang berarti darah. 16, somatostatin, berfungsi untuk mengendalikan sistem endokrin dan berpengaruh terhadap transmisi sinyal saraf dan perkembangan sel tubuh. 17, endokrin, yaitu
Jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang merupakan sinyal kimia yang dikeluarkan melalui aliran darah. Yang ke-18, hyperfunction. Hyperfunction ini memiliki prefix atau awalan hyper yang berarti berlebihan dan function yang berarti fungsi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.